Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rim Sinaga. Saya dari kelas 10 C1. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep, yaitu nilai dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu nilai. Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar, serta wajib dipatuhi oleh masyarakat. Pada nilai ini dapat mencakup beberapa ciri-ciri, tolak ukur, sumber dan jenis nilai. Ciri-ciri pada nilai sosial yaitu sebagai berikut. 1. Merupakan hasil interaksi sosial antar warga masyarakat. 2. Bukan bawaan sejak lahir melainkan penularan dari orang lain. 3. Terbentuknya melalui proses belajar atau sosialisasi. 4. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Contohnya, di negara-negara bagian waktu itu sangat dihargai sehingga keterlambatan sulit diterima atau toleransi. 6. Dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang baik positif maupun negatif. 7. Memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. 8. Cenderung berkaitan antara yang satu dan yang lain sehingga membentuk pola dari sistem sosial. 9. Mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai yang mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli pada orang lain. 10. Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Contoh, nilai menghargai antrian yang ada menjadi ukuran tertib. Tidaknya seseorang sekaligus menjadi aturan yang wajib dipatuhi. Adapun tolak ukur yang kita temui dalam nilai sosial, yaitu tolak ukur nilai sosial adalah daya guna fungsional suatu nilai dan kesungguhan penghargaan, penerimaan, atau pengakuan yang diberikan oleh seluruh masyarakat terhadap nilai sosial. Macam-macam nilai sosial ada 6, yaitu nilai kesehatan, nilai kebendaan, nilai undang-undang, nilai pengetahuan, nilai agama, dan nilai keindahan. Adapun fungsi nilai sosial dalam kalangan masyarakat yaitu sebagai berikut. 1. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 2. Sebagai kontrol perilaku masyarakat. 3. Sebagai penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peran sosialnya. 4. Sebagai petunjuk arah untuk bersikap dan bertindak bagi warga masyarakat. 5. Sebagai acuan dan sumber motivasi untuk berbuat sesuatu. 6. Alat solidaritas atau mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai sendiri. 7. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 8. Pengawasan, pembatasan, dan pendorong dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. 9. Alat untuk menetap harga sosial dari pribadi dan kelompok. 10. Merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. 11. Sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Jenis-jenis nilai sosial dibedakan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai kesehatan. 2. Nilai kebendaan. 3. Nilai undang-undang. 4. Nilai pengetahuan. 5. Nilai agama. Dan 6. Nilai keindahan. Sehingga dari ke-6 macam-macam norma tersebut merupakan nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Dari ke-6 macam-macam nilai sosial dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu norma. Norma ini sangat
sangat penting bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kalangan remaja ataupun kalangan remaja masih sekolah. Sebab norma ini adalah atau disebut kaidah yang merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dan macam-macam dalam norma bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu fungsi norma dalam masyarakat. Beberapa fungsi norma dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Ketiga, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan anggotanya. Empat, menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. 6. Mencapai dasar untuk memberikan saksi kepada masyarakat yang melanggar norma. 7. Menjadi petunjuk bagi menjalin suatu hubungan antara anggota. 8. Menciptakan suasana yang tertib dan tentram untuk setiap anggota. Tujuan bentuk norma yaitu sebagai berikut. Tujuan norma itu untuk setiap anggotanya yang bertujuan menjadi pedoman, arahan, dasar, dan tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Sehingga norma ini sangat berlaku dan sangat penting dalam kehidupan kalangan masyarakat. Adapun macam-macam norma dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Yang pertama yaitu norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Contoh, setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindakan pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau hartanya termasuk keluarganya. Kedua yaitu norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh norma kesusilaan sebagai berikut. Jangan mencuri barang milik orang lain. Jangan membunuh sesama manusia. Hormati sesamamu dan bersikap jujur. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Contoh-contoh norma agama yaitu tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul, dan hormati ayah dan ibumu. Dan yang terakhir yaitu norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa diantaranya, yaitu kebiasaan, kepatuhan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan yaitu sebagai berikut. Menghormati yang lebih tua dari usia mudamu. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dan yang terakhir yaitu janganlah meludahi di dalam kelas. Maka dari keempat macam-macam norma tersebut, masyarakat merupakan peranan penting bagi norma tersebut. Mengapa demikian? Karena masyarakat harus mematuhi ataupun kita dan masyarakat sangat penting untuk mematuhi norma-norma tersebut, di mana agar terciptanya ketertiban dalam hidup bermasyarakat serta menjaga kepentingan tiap-tiap orang
manusia agar tidak saling mengganggu, karena norma akan mengatur tata krama bermasyarakat, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat banyak. Norma atau tata krama akan membuat orang saling menghargai satu sama lain, sehingga norma ini sangat berlaku di kalangan masyarakat dan menjadikan masyarakat tersebut menjadi normalisasi tertib hidup di masyarakat. Sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.